Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Farid Rizaluddin. Saya berasal dari Klaten, mahasiswa PLP IAIN Surakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan terkait seni SKI dengan tema perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada dinasti Bani Abbasiyah dalam bidang kebudayaan dan arsitektur, yang mana ini bab melanjutkan materi yang kemarin tentang perkembangan kebudayaan peradaban Islam dinasti Abbasiyah, tetapi dalam bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana bidang kebudayaan dan arsitekturnya. Ingin tahu lebih lanjut? Simak penjelasan berikut ini. Ya, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang kebudayaan dan arsitektur. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, coba kalian di rumah membuka LKS-nya halaman 23 sampai dengan 24. Nah, coba dibuka dulu. Setelah kalian buka, mari kita bahas satu persatu bagaimana perkembangan seni budaya dan arsitekturnya. Oke. Yang pertama yakni seni budaya. Dalam hal seni budaya, pada masa dinasti Abbasiyah, seni budaya ini adalah budaya Arab itu sangat menyebar luas pesat di Jazirah Arab dan sekitarnya. Bahkan sampai orang-orang non Arab itu juga menggunakan budaya-budaya Arab. Contohnya pada bangsa non Arab itu menggunakan bahasa dan adat istiadat Arab. Bahasa Arab itu sangat populer pada saat itu. Adat istiadatnya juga sangat populer karena terkesan baik. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, jadi mesti baik. Itu jadi bangsa non Arab itu meniru bagaimana bahasanya dan bagaimana adat istiadatnya. Ya, jadi yang kedua, bangsa non Arab itu menimba ilmu di perguruan Arab. Jadi di sini banyak sekali raja-raja terdahulu pada masa dinasti Abbasiyah itu ikut menimba ilmu di perguruan Arab, dan itu sungguh sangat populer pada zamannya. Kemudian yang ketiga, mencetak uang dengan tulisan Arab. Sampai-sampainya dengan kagum dengan tulisan Arab, karena tulisan Arab itu kan ada kaligrafinya. Kaligrafi itu seni dalam menulis bahasa Arab, bentuk-bentuk yang indah. Mesti kalian sudah pernah lihatlah kaligrafi bagaimana. Nah, di sini sampai pada zaman Abbasiyah itu ada bangsa non Arab itu mencetak uang dengan tulisan Arab. Salah satunya adalah Alfonso IV. Nah, di sini juga mencetak uang dengan memakai tulisan Arab. Kalian bisa lihat di LKS masing-masing. Kemudian yang keempat yakni menjadikan pakaian Arab menjadi pakaian kebesaran. Raja-raja terdahulu, raja-raja non Arab terdahulu pada masa dinasti Abbasiyah menjadikan pakaian Arab yakni jubah, kalau laki-laki, yang perempuan juga gamis panjang dengan kudung panjang itu sebagai pakaian-pakaian kebesaran. Bahkan sampai orang Kristen pun menggunakan bagi perempuan menggunakan jubah dan kerudung besar itu sebagai ciri khas mereka, padahal itu mengikuti dengan adatnya orang Arab, pakaian orang Arab. Jadi sampai segininya budaya Arab itu atau budaya Islam itu ditiru oleh non Islam. Nah, seperti itu. Jadi sungguh sangat bagus, karena ya mungkin pada masanya itu menutup aurat itu ngetren. Tapi kalau sekarang ya kalian tahu sendirilah. Kemudian selanjutnya yakni gereja dihiasi dengan ukuran Arab. Nah, di sini kita ketahui bahwa tadi ada uang dicetak dengan tulisan Arab. Kemudian banyak non Arab itu menimba ilmu dan mengetahui bahasa Arab. Bahkan ada salah satu raja daerahnya itu hanya mengenal bahasa Arab saja, padahal dia bukan negara Arab atau negara non Arab. Nah, di sini sampai saking kagumnya dengan tulisan Arab, dengan bisa dihias-hiasnya, dibuat kaligrafi dan sebagainya, itu tulisan Arab itu menghiasi gereja-gereja. Jadi gereja-gereja diukiri dengan ukiran-ukiran Arab. Akan tetapi
ya pasti bukan syahadat dan sebagainya, cuma tulisan Arab saja seperti itu. Ya, yang kedua, yakni kita akan membahas bagaimana seni sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai pada keemasannya. Jadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun itu Abbasiyah itu menjadi kerajaan Islam yang dinasti Islam yang keemasannya atau pas puncak-puncaknya. Nah, di sini muncullah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sastra, sastrawan, budayawan itu muncul. Nah, yang mana salah satunya yakni Umar Khayyam, Az-Zamarkashi, Al-Kushairi, An-Nafisi, Ibnu Maskawih dan Al-Kindi. Di sini kepencet. Nah, di sini sastrawan-sastrawan itu mulai muncul pada masa Abbasiyah ini. Jadi orang-orang muslim pada zaman dahulu itu pinter-pinter sampai mampu membuat sastra-sastra. Yang mana contohnya Umar Al-Khayyam ini terkenal dengan seorang penyair besar yang lahir di Nasabur. Nah, kalian bisa baca di LKS ya. Nah, Khurasan, dia juga merupakan seorang ilmuwan di bidang matematika. Nah, di sini Umar Al-Khayyam ini juga merupakan ilmuwan di bidang matematika, astronomi dan filsafat. Kemudian Umar Al-Khayyam ini juga yang paling dikenal adalah rubaiyatnya atau ya sepasang 4 berpasang 2-2, yakni sajak ya, mungkin seperti pantun atau puisi lah, tapi hanya 2-2 atau 4 pasangan saja, terdiri dari 2 baris. Setiap barisnya terdiri dari 2 kalimat setengah syair. Nah, di sini Umar Al-Khayyam itu terkenal dengan rubaiyatnya tersebut. Itu adalah Umar Al-Khayyam. Kemudian selain itu ada Az-Zamarkashi, merupakan pakar ilmu bahasa dan kesusastraan Arab. Nah, di sini yang kedua, Az-Zamarkashi juga terkenal dengan ilmu bahasa dan kesusastraan Arab. Beliau juga membuat karya-karya bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab seperti Ushulul Balaghah dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di LKS masing-masing. Nah, di sini seni sastranya itu sangat tinggi lah pada zaman itu. Keilmuannya itu berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah ini, keilmuannya. Jadi melahirkan beberapa ilmuwan-ilmuwan, sastrawan-sastrawan, budayawan muslim pada masa itu. Ya, kemudian yang ketiga kita akan membahas bagaimana seni bangunan dan tata kota. Nah, jadi seni bangunan dan tata kota pada masa dinasti Abbasiyah atau orang Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu sangat populer. Populernya bagaimana? Ditunjukkan oleh membangun istana-istana. Jadi pada masa itu istana-istana Megah itu sudah bisa terbangun oleh umat Islam. Jadi tidak hanya Romawi dan sebagainya bisa membangun istana Megah, tapi umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah pun juga bisa membangun istana-istana yang megah dan bahkan sangat indah lah pada zamannya. Dan yang kedua adalah pembangunan kota Baghdad. Di sini menunjukkan bahasanya bangunan dan tata kota umat Islam itu sangat bagus. Karena apa? Karena pada saat itu Baghdad merupakan kota yang sangat megah, sangat jaya pada masanya, pada masa dinasti Abbasiyah ini. Kota yang memerlukan perancangan yang khusus, tata letak yang khusus agar supaya menjadi kota yang bagus dan sudah sangat terkenal pada masanya. Nah, di sini membuat kagum bangsa non-Arab ketika itu. Karena pada masa itu dinasti Abbasiyah mampu merubah kota Baghdad menjadi kota yang megah. Kemudian yang keempat yakni seni arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah. Seni arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah ini ditunjukkan dengan apa? Dengan membangun masjid-masjid. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu banyak sekali raja-raja pada masa itu membangun berbagai masjid dengan keindahan dan ciri khas masing-masing. Yang mana masjid-masjid itu antara lain yang pertama Masjid Al-Mansur, dibangun oleh siapa? Di LKS kalian bisa baca, dibangun oleh
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ini membangun Masjid Al-Mansur. Kemudian yang kedua Masjid Raya Ar-Rishafah yang mana dibangun oleh Khalifah Al-Mahdi. Yang ketiga Masjid Jami Qasr Al-Khalifah dibangun oleh Khalifah Al-Mu'tafi. Yang keempat Masjid Qofiah Ja'far dibangun oleh Khalifah Al-Mu'tafi juga. Kemudian yang selanjutnya Masjid Kufah. Yang selanjutnya Masjid Raya Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Kemudian yang selanjutnya Masjid Agung Isfahan yang dibangun oleh Sultan Malik Shah. Dan selanjutnya Masjid Talkhatan Baba yang dibangun di Mervi. Kemudian yang terakhir yakni Masjid Alauddin Kaikobad di Netgi. Di sini adalah menunjukkan bahasanya arsitektur pada masa itu, pada masa Islam, pada masa dinasti Abbasiyah itu sangat tinggi, yang memunculkan berbagai masjid-masjid ini. Dan masjid-masjid ini memiliki corak masing-masing. Nah, itulah yang diakui oleh dunia bahwasanya seni arsitektur umat muslim pada masa dinasti Abbasiyah saat itu sangat tinggi. Ya, begitu tadi penjelasan singkat dari kami terkait bagaimana perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang seni budaya dan arsitektur. Seni budaya itu dari tulisan, dari pakaian, bahkan sampai ukuran-ukuran Arab itu sampai terpajang di gereja. Pakaian Islam yakni jubah gamis itu sebagai pakaian kebesaran, bahkan sampai digunakan oleh umat Kristiani dengan pakaiannya itu. Wah, itu menjunjung tinggi seni budaya milik Islam. Kemudian setelah yang kedua yakni sastranya tadi. Sastra juga seperti bahasa, itu kan munculnya ilmuwan, sastrawan dan budayawan. Nah, itu pada masa Abbasiyah itu sangat pesat. Jadi membuat pada masa itu ilmuwan-ilmuwan itu ya pada kagum lah oleh dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga seni bangunan dan tata kota, yang mana menciptakan bangunan-bangunan seperti istana-istana yang megah. Kemudian tata kota yang paling bagus pada masa itu adalah terwujudnya kota Baghdad. Nah, ini perubahannya sangat pesat, membuat decak kagum non Arab. Kemudian yang terakhir yakni arsitekturnya. Di sini arsitektur pada masa itu menciptakan banyak sekali masjid-masjid dengan keunikan dan ciri khas masing-masing. Ya, di situ tadi bagaimana perkembangan peradaban Islam dinasti Abbasiyah dalam bidang kebudayaan dan arsitektur. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan ini. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.